Om Swastiastu. Saya dan teman-teman saya dari kelas 11 MIPA 6, kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Putu Arma Anastasia, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sriutari Dewi dari kelompok 10, absen 23. Perkenalkan, nama saya Sangayu Maderati Andini, nomor absen 29 dari kelompok 10. Di sini, saya dan teman sekelompok saya akan menyampaikan mengenai perjuangan Volksraad dan masa berakhirnya pemerintahan kolonial. Dan berikut adalah penjelasannya. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengamatan dari sebuah pertanggungjawaban pemerintahan kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum bumi putera. Meskipun perubahan itu berjalan lambat. Masuknya Bumi Putera sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumi Putera diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya dalam Volksraad. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan pada Bumi Putera untuk berunding. Setidaknya, Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan pergerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Selama masa 1920-an, politik etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamatan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum pelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi pan-islamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebut dengan Gerakan STU, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial, sampai akhirnya datangnya Jepang. Perjuangan Volksraad. Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg-Citroen bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastiaan Pleyts. Pada awalnya berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa, dan orang timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan India. Pada tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Namun, pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan kolegislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Dan selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Dan pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai dengan 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang dan dari jumlah ini, hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan Volksraad juga memiliki sebuah petisi yang ternama, yaitu petisi Sutarjo. Sutarjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Domisili kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek,
sampai pada forum-forum resmi untuk menggunakan bahasa Belanda. Padahal, sejak Kongres Pemuda II tahun 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro kemerdekaan. Untuk itulah, Muhammad Husni Tamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938. Jahja Datuk Kadjo, perkecualian berbahasa Indonesia diperoleh Jahja Datuk Kadjo yang menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Volksraad, Jahja selalu menggunakan bahasa Indonesia. Jahja meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraan agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang majelis Volksraad lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesier. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksraad membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar jago bahasa Indonesia di Volksraad. Tokoh-tokoh yang dikenal aktif di Volksraad antara lain H.O.S. Cokroaminto, H. Agus Salim, Hok Hui Kan, Kou Kim An, Major Den Chinezen, Abdul Muiz, Soetarjo Kartohadikusumo, Loa Sekhi, Mas Abu Kasan Atmo Dirono, Muhammad Husni Tamrin, Wiranata Kusuma V, Oto Iskandar Dinata, Jahja Datuk Kadjo, Dr. Rajiman Widyodiningrat, RMAA Kusumo Wetayo. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas, silakan dipertanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.